Puncak dari perang besar di dunia akhirnya sebentar lagi akan meledak. Pemerintahan dunia sudah turun tangan, khususnya Admiral Kizaru yang sudah bisa masuk ke dalam kubah perbatasan Egghead. Gencatan senjata tentu tidak bisa terelakkan lagi dan sang Laksamana akan memastikan Vegapunk beserta dengan kesemua orang yang berada di sana akan mendapatkan akibatnya dan mampukah Luffy dan juga kawan-kawannya merubah rancangan strategi mereka untuk bersiap membawa Vega Force bersama mereka menuju ke Pulau Elbaf. Hiyo Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1090. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Eits, tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, Tamagon sedang membutuhkan kru freelance yang ahli dalam bidang scriptwriter ataupun penulis naskah. Diutamakan yang benar-benar berpengalaman di bidang menulis ya. Nah, jika kalian jago membuat teori tentang chapter terbaru, silahkan langsung kirim CV kalian ke alamat email ini. Jadi, ditunggu teori chapter terbaru beserta dengan analisa menariknya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1090 kita kali ini diberi judul Admiral Kizaru. Chapter kita kali ini kembali mendapatkan cover fan request dari seorang penggemar yang bernama Tomika, di mana tema kali ini memperlihatkan Kapten Kuro yang sedang membaca sebuah buku ditemani oleh 3 kucing hitam di dekatnya pada malam hari. Halaman pertama memperlihatkan kejadian lanjutan chapter sebelumnya, di mana kru bajak laut topi jerami beserta dengan aliansi sedang melakukan negosiasi bersama dengan Gorosei dalam pengepungan mereka yang terjadi di Pulau Egghead. Luffy kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gorosei di Denden Mushi. Dia berkata, "Halo, namaku Monkey D. Luffy dan aku adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Kami bekerja sama dengan Vegapunk. Jika kalian peduli dengan nyawa dari York, maka tarik mundur semua armada yang mengepung pantai." Beberapa orang di sana bereaksi atas perkataan Luffy tadi, seperti para marinir yang berkata seberapa keji sebenarnya mereka. Seperti kata orang, mereka memang sangat kejam. Kemudian perbincangan itu pun juga didengar oleh Morgan, Vivi dan juga Wapol yang menguping perbincangan di Denden Mushi yang juga shock dan juga heran. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Gorosei. "Kau Mugiwara Luffy kan? Siapa saja yang masih hidup bersamamu di laboratorium tersebut?" Luffy menjawab, "Kalau termasuk yang terluka, berarti..." Namun tiba-tiba telepon itu langsung terputus karena teman-teman dari Luffy mengingatkannya bahwa jangan mengatakan informasi penting kepada mereka semudah itu. Namun para Gorosei merasakan bahwa ada suara Nico Robin yang berada bersama dengan mereka. Nah, dengan adanya negosiasi tersebut tampaknya Luffy percaya diri bahwa dengan begitu mereka pasti akan menarik mundur armada mereka. Namun di sini Usopp benar-benar kesal. Hampir saja Luffy membocorkan beberapa informasi penting kepada pihak musuh. Yeps, kemudian kita ke sisi dari pemerintahan dunia. Di sini terdapat Saturnus yang menjelaskan kepada wakil Laksamana Doberman bahwa mereka harus melindungi 3 hal penting yang berada di pulau tersebut. Hal tersebut adalah pertama, keselamatan fisik dari York. Kedua adalah Pangrecord dan yang ketiga adalah pembangkit tenaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan Mother Frame. Kita tidak boleh kehilangan satu pun dari ini. Kemudian Doberman berkata, namun Rob Lucci dan pasukannya masih di sana. Belum lagi agen Chipperpol yang lainnya. Saturnus menjawab, "Aku hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuknya. Sangat penting bagi kita mengutamakan tujuan kita di sini. Manusia itu tidak berbeda dari serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka akan berkembang biak lagi." Kita kembali lagi ke Luffy dan juga kawan-kawannya. Terlihat York di sini menangis dan mengomel karena mereka sudah menjadikannya sebagai tawanan. Dia bilang, "Apa kau dengar itu? Aku buat perjanjian dengan Gorosei. Jika kau berani menyakitiku, mereka akan menghapus pulau ini dari bumi sama seperti yang mereka lakukan pada Ohara." Mendengar hal tersebut, sumbu pendek dari Nami pun aktif. Dia pun menggeplak kepala dari York. Di sini pun kita mendapatkan keadaan dari Robin yang ternyata terluka parah namun sudah membaik diobati oleh Tony Chopper. Belum lagi status yang dimiliki oleh beberapa kloningan Vegapunk seperti Shaka dan juga Pythagoras yang nyatanya sudah tewas. Namun, Edison, Lilith dan juga Atlas dinyatakan masih hidup dan bersama dengan mereka. Kaku pun juga di sana terlihat sedang mendapatkan tahap perawatan bersama dengan Rob Lucci. Di saat mereka sedang berkumpul, Usopp mencoba untuk melakukan panggilan ke bawah tanah, tempat di mana para agen Chipperpol sebelumnya disekap. Nah, ternyata keadaan dari mereka di sana sudah membaik. Mereka diberi beberapa persediaan makanan oleh kru bajak laut topi jerami dan tidak sedikit dari mereka yang berterima
kasih, namun ada juga yang takut akan situasi saat ini. Di basement bawah tanah laboratorium tersebut, kita juga bisa melihat posisi dari para Seraphim yang sudah bisa dikendalikan karena mereka sendiri sekarang berada di sebuah gelembung, di mana Vegapunk menjelaskan bahwa gelembung itu terbuat dari material yang sama dengan gelembung perisai dari Pacifista Mark III. Gelembung itu kebal akan bahkan terhadap bom. Vegapunk juga membuatnya dengan energi yang sama dengan batu laut yang membuatnya menjadi senjata efektif melawan pemakan buah iblis. Nah, Seraphim Snake bilang kepada agen Chipperpol bahwa mereka tidak perlu takut pada Seraphim karena kami tidak pernah dapat perintah untuk menghapus kalian. Dalam Denden Mushi pun, Vegapunk dan juga Franky berterima kasih kepada Snake. Dia berkata sudah menolong membatalkan pembatuan yang dia terima kemarin. Namun lucunya di sini, Vegapunk tidak pernah ingat untuk memprogramkan kemampuan itu pada Snake. Nah, disinilah terungkap bahwa pantas saja Vegapunk terheran-heran karena flashback kecil menjawab semuanya, di mana ternyata Luffy lah yang meminta Snake melakukan semuanya. Luffy mengira kalau robot Hancock ini merupakan Hancock yang asli. Dia bilang, Hancock itu adalah teman-temanku, kau harus membatalkan kekuatanmu. Kumon, hanya kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Seraphim Hancock pun menjawab, baiklah aku akan membatalkannya, jadi tolong jangan tatap mataku terus seperti itu. Diikuti dengan wajah yang berseri-seri. Jinbei merespon kejadian tersebut. Dia berkata bahwa tiruan sempurna dari Hancock, dia meremehkan semua orang kecuali Luffy. Lucu melihat Seraphim yang didasarkan darinya memiliki kecenderungan yang sama terhadap Luffy. Kemudian Vegapunk menjawab karena kecenderungan ini dianggap sebagai salah satu informasi yang ditransfer ke faktor keturunan pada saat pembuatan cloning. Di sisi lain, Vegapunk juga beserta dengan para cloningannya yang tersisa mencoba untuk melakukan perubahan pada sistem di pulau. Vegapunk bilang bahwa walau sistem komunikasinya sudah bekerja lagi, dia masih belum bisa membuka Frontier Dome. Kita tidak bisa keluar sebelum kita mematikan perisai ini. Nah, ternyata semua ini adalah ulah dari York. Dia berkata, usaha kalian percuma. Aku sudah membekukan semuanya dengan password. Dan sayangnya aku tidak bisa membaginya dengan otakmu dan tidak berniat untuk mengatakannya walau demi apapun. Password ini dan pemerintahan dunia adalah dua perisai yang melindungiku. Jadi aku sekarang mulai lapar. Nah, kemudian setelah itu stasi menginformasikan kepada semuanya bahwa mereka sudah dikepung oleh pemerintahan dunia dan armada mereka terdiri dari 100 kapal dan hampir 30.000 prajurit. Terlihat juga Sanji yang dengan sifat bucinnya memberikan secangkir kopi kepada stasi. Vegapunk kemudian bertanya kepada Nami, apakah benar dia adalah seorang navigator kapal? Nami kemudian menjelaskan tentang logpost yang masih belum menunjuk suatu tempat, tapi dia rasa dia bisa mengikuti tempat manapun yang tersimpan di Wano. Nami berkata bahwa salah satunya ada di timur laut pulau. Vegapunk menjawab bahwa yeps, itu adalah Pulau Elbaf. Usopp, Luffy dan juga Robin tampak kaget mendengar nama dari Pulau Elbaf. Mereka berteriak, akhirnya kita mau ke sana. Sejak dulu kami sudah memimpikan soal negeri raksasa tersebut. Luffy dan Usopp bernyanyi riang kegirangan mendengar bahwa kabar mereka akan benar-benar segera menuju ke tempat para raksasa tinggal tersebut. Tampak Pulau Stasi yang juga masih memandang Rob Lucci dengan curiga. Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa keberuntungan bagi kita, kapal kalian ada di laboratorium, tapi karena pulau ini dikepung oleh armada, mustahil bagi kita untuk kabur dari pantai. Jadi kita harus menuju ke timur laut dari sisi seberang pulau. Sayangnya Vega Force 01 berada di samping kapal kalian. Aku ingin sekali membawa kita semua terbang melewati kapal musuh, namun Vega Force 01 hanya bisa terbang di ruang udara Egghead. Dia akan langsung jatuh setelah keluar dari jangkauan pulau. Franky pun menjelaskan, tidak masalah karena Sanyo kami bisa melanjutkan dengan Cap the Verse sebelum dia keluar dari jangkauan pulau. Tidak akan ada yang bisa mengejar kita setelah kita terbang sejauh 1 km. Vegapunk pun shock kapal itu bisa terbang 1 km penuh. Belum lagi bahwa Vegapunk mengetahui bahwa energi kapal tersebut bersumber melalui cola. Nah, kemudian setelah itu Atlas menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus mematikan Frontier Dome dulu sebelum kita bisa melakukan semua itu. Namun York menyalahnya. Kalian tidak akan pernah mendapatkan password dariku. Kemudian Vegapunk dan kloningan yang lainnya berusaha untuk meretas password yang dibuat oleh York. Kemudian sementara itu di sisi lain, Lilith ditugaskan oleh Vegapunk bersama dengan Luffy, Bunny dan juga Franky untuk memindahkan kapal ke sisi seberang lapis. Mereka harus cepat karena perisainya akan bisa terbuka kapanpun. Mematikan itu akan memberi kita kesempatan untuk kabur. Namun itu juga membuat kita terbuka akan serangan dari musuh. Di sela-sela perbincangan mereka, ternyata Bonnie sudah berdamai dengan keadaan. Dia merasa lebih lega setelah dia tidak jadi membunuh Dr. Vegapunk. Kemudian panel terpotong dan sekarang kita menuju ke sisi lainnya yakni pemerintahan dunia. Ternyata diam-diam Rob Lucci sudah memberikan beberapa informasi penting kepada mereka dengan situasi yang sekarang terjadi di dalam kubah perbatasan. Saturnus meresponnya.
Kau dengar itu Borsalino? Mugiwara berbicara sombong untuk menipu kita kalau dia bisa mengendalikan situasinya. Kizaru menjawab, tapi sepertinya kita masih belum berhasil memojokkannya. Saturnus bilang bahwa Frontier Dome ini adalah sistem pertahanan yang beroperasi dengan laser, bukan? Tak bisakah kau kendalikan itu dengan dirimu yang menjadi manusia cahaya? Kizaru menjawab, itu sepertinya mungkin, tapi penjaga Vegapunk yang ada di bawah kubah adalah temanku. Saturnus kemudian menjawabnya lagi, kalau begitu, lupakan saja dia. Kizaru bilang, aku tidak bisa melupakan orang yang bertekad untuk bertarung demi tugasnya. Aku tidak akan mengkhianati prinsipku. Dan jika kita juga memulai serangan kita seperti ini, maka tidak diragukan lagi. Sentomaru akan memerintahkan senjata mesin monster laut dan 50 pasifista di bawah perintahnya untuk menenggelamkan kapal kita. Korban yang kita terima tidak akan terhitung jumlahnya. Saturnus kemudian kebingungan bahwa situasi ini akan jadi semakin lebih rumit. Bagaimana dengan pembangkit tenaganya? Di mana lokasi itu berada? Kizaru bilang bahwa Rob Lucci adalah orang yang cerdik. Dia mengirimkan semua informasi yang kita butuhkan. Dan pada akhirnya pemerintah dunia sudah bersiap untuk bertempur dan segera memulai serangan mereka ke Pulau Aegean. Beberapa wakil laksamana yang mereka bawa pun memerintahkan pasukannya untuk segera merangsek ke dalam pulau seperti para pengguna Rokushiki yang memulai serangan pertama kali. Itu pun diikuti dengan membebaskan semua agen Chiparpol dari tahanan. Mereka juga mengingatkan bahwa kalau peledak tidak akan mempan kepada pasifista, jadi incar senjata mesin monster lainnya. Kemudian kita kembali lagi ke Luffy dan kawan-kawannya yang sudah berhasil tiba di tempat Vega Force dan Sunny berada. Kizaru pun memulai serangannya dengan menggunakan teknik yang bernama Yata no Kagami. Dia langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan masuk ke dalam kubah perbatasan menuju targetnya, yakni Sentomaru. Serangan dan juga pertahanan dari mereka berdua pun berbenturan. Dengan kejadian ini, Luffy dan kawan-kawannya pun merasakan sesuatu dengan adanya cahaya yang berada di bawah laut. Kinbun Sukohaki Luffy merasakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat sedang menuju ke arah dari pulau. Yups, jadi sekian saja pembahasan mengenai Ryuyu chapter 1090 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah Kizaru berhasil masuk dan akan membawa petaka besar kepada Luffy dan juga kawan-kawannya di Pulau Aegean? Bagaimana cara mereka akan mengatasi sang admiral ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silakan langsung saja berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Jadi sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.